Cek 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 cek. Halo sobat Nime, kita kasih lagi dah Jun. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi, ya udahlah taruh aja di deskripsi. Kalau enggak apa-apa, tolong dibantu like aja lah, komen aja lah. Terserah mau nulis apa kek, terserah, bodo amat. Yang penting ada ninggalin jejak lah, komen kek atau like kek. Yuk langsung aja kita gas kan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Jun masih ada di Pulau Peri dan kini Jun dia mendapatkan sebuah berkah karena dia telah mendapatkan posisi pertama di dalam ujian tahap pertama di Pulau Peri ini. Tapi untuk Jun dia merasa kalau hadiahnya ini biasa aja, berkahnya nggak terlalu berguna, hingga membuat Jun dia pun sempat menjadi perbincangan orang-orang. Dan itu membuat Jun mau nggak mau dia mencoba untuk dapat berpura-pura kalau ini benar-benar luar biasa. Luar biasa, ucap dari Jun, yang membuat orang tua ini dia pun kesal ketika dia melihat Jun sedang berpura-pura. Pak Tua Panitia Pulau Peri ini. Dan tak lama setelahnya ujian tahap kedua pun dimulai. Dan untuk ujian tahap kedua di sini Xiaoli dia pun tanpa pikir panjang langsung masuk aja. Padahal dia nggak tahu apa yang ada di dalam sana. Dan untuk Xiaoli ketika dia masuk dia langsung berubah menjadi kakek tua ini. Dan ternyata ujian kedua adalah ujian survival bertahan hidup selama-lamanya yang ada di pulau ini. Dan tak lama setelah Xiaoli masuk, kini yang lainnya, para peserta yang lainnya mereka juga mulai masuk. Tapi fokus ceritanya kepada Xiaoli dulu, karena memang saat ini Xiaoli dia mengalami hari-hari yang benar-benar luar biasa. Baru aja masuk langsung musim dingin gak tuh, yang membuat Xiaoli dia pun tahu kalau ini sungguh sangat mengerikan. Karena di hari pertama aja udah langsung badai salju. Dan untuk Xiaoli dia juga tahu kalau ini sungguh sangat dingin, yang membuat tubuhnya nggak akan mungkin dapat bertahan jika dia berada di luar seperti ini. Karena saat ini tingkat kultivasinya ditekan sampai ke titik rendah. Bahkan di tempat yang seperti ini untuk makan aja sulit. Xiaoli dia dapat hanya menemukan sisa-sisa buah yang udah kisut. Dan ketika dimakan juga sulit, apalagi saat ini dia telah menjadi seorang kakek tua yang giginya udah ompong. Yang tentunya makan buah, apalagi buahnya juga udah kisut, gigi dia juga kisut. Ya makin sulit lah bagi Xiaoli untuk dapat menikmati ini semua. Dan karena memang ini cukup sulit, membuat Xiaoli yang mencoba untuk dapat mencari bahan makanan yang lainnya. Dan ketika Xiaoli dia pergi menuju sebuah danau, ternyata danaunya juga danau beracun. Bahkan saat ini ikan-ikan yang ada di dalam danau itu juga udah pada ngambang, yang membuat Xiaoli sadar betul jika dia haus dan ingin minum itu air, tentunya itu hanya akan membuat dirinya benar-benar bakal tamat. Yang tentunya hal itu membuat Xiaoli dia sangat-sangat marah. Aku ini haus, dan jika aku menenggaknya tenggorokanku bakal berasap dong, ucap dari Xiaoli yang marah-marah. Dan karena memang dia nggak tahu lagi harus ngapain, membuat Xiaoli dia pun memutuskan untuk kembali berjalan mencari tempat lainnya lagi. Dan untuk Xiaoli lagi-lagi dia hanya bisa menggerutu, tapi dia juga tahu kalau dia harus bertahan lebih lama di tempat ini demi mendapatkan respect dari masternya. Dan untuk dapat bertahan tentunya membuat Xiaoli harus mencari kembali bahan makanan. Tapi tentunya dengan tubuh tua seperti itu sulit bagi dirinya untuk dapat mendapatkan bahan makanan. Bahkan untuk menangkap seekor kelinci aja sulit untuk Xiaoli. Tapi Xiaoli dia dapat bertahan hingga di hari ke-20. Dan setelah 20 hari di tempat ini membuat Xiaoli pada akhirnya dia mulai beradaptasi. Bahkan saat ini dia telah berhasil menciptakan sebuah alat untuk dapat membantunya survive di dunia yang aneh seperti ini. Dan untuk Xiaoli dia juga tahu kalau ini sungguh sangat luar biasa. Dia harus menghadapi monster-monster di setiap harinya. Hingga di hari ke-88 pada akhirnya Xiaoli dia dapat menjadi jauh lebih kuat. Bahkan saat ini tubuhnya juga udah mulai membentuk sebagai tubuh pria yang cukup kuat. Dan di sini Xiaoli dia pun yakin dengan ini semua dia pun dapat bertahan hingga setidaknya sampai 100 hari. Dia yakin kalau dia dapat melakukannya. Namun sayangnya di hari ke-88 dia juga disergap oleh monster ular yang datang ingin dapat melahap dirinya. Yang tentunya hal itu juga menakutkan bagi Xiaoli. Bagaimana tidak jika dia akan disergap oleh monster ular besar seperti ini. Tapi karena memang Xiaoli tahu kalau dia bakal hancur dan berakhir jika dia dilahap oleh ular itu, membuat diri yang gak punya pilihan lain selain melahap ular itu sendiri. Lu mau lahap gua lahap lu, ucap dari Xiaoli yang menggigit ular itu, yang membuat kini Xiaoli dan juga ular itu mereka pun berakhir bersama-sama, sama-sama meninggoy di hari ke-88. Yang tentunya itu membuat Xiaoli dia sungguh sangat menyesal karena dia gagal mencapai 100 hari pertama. Guru, maafkan aku guru, aku masih belum dapat membuktikan kemampuanku, ucap dari Xiaoli.
yang saat ini dia telah gagal mencapai hari ke-100. Dan karena memang sudah gagal, di sini Xiaoli dia pun kembali ditransfer keluar bersama dengan para peserta-peserta yang lainnya. Mereka juga dikembalikan keluar. Bahkan ujian ini sungguh sangat sulit. Di antara mereka ada juga yang cuma dapat bertahan selama 2 hari doang karena memang survivalnya sungguh sangat amat luar biasa. Namun melihat Xiaoli yang telah keluar membuat Jun dia pun bertanya, "Hey, katakan kepadaku, apa lama kau bertahan?" Ucap dari Jun. Dan katakan juga, "Bagaimana kau berakhir?" Dan untuk Xiaoli dapat mengatakan kalau dia bertahan selama 88 hari. Namun sayangnya di hari ke-88 dia disergap oleh ular yang sangat berbisa dan juga besar. Dan sayangnya dia digigit duluan sebelum dia menggigit balik. Ucap dari Xiaoli. Dan sekarang bagaimana menurutmu Master? Apakah aku layak? Ucap dari Xiaoli yang membuat Jun, "Wow, kau luar biasa Xiaoli. Kau digigit ular dan kau menggigit ular itu. Wah, dan ucap dari Jun. Namun di sini Jun dia juga penasaran dengan Master Wu. Bagaimana dengan dirimu? Ucap dari Jun. Namun untuk Master Wu dia mengatakan kalau dirinya berakhir karena kesambar petir. Dia nggak menyangka kalau ternyata justru petir kesengsaraan lah yang mengakhiri hidupnya. Padahal sebelumnya dia dapat menaklukkan petir kesengsaraan di dunia nyata. Tapi ketika ada di tempat ini justru malah petir itulah yang mengakhiri hidupnya. Namun untuk survivalnya di sini Master Wu dia mengatakan kalau dirinya bertahan hidup selama 160 hari, yang artinya cukup luar biasa. 160 hari luar biasa. Ucap dari Xiaoli yang sungguh sangat kagum, yang membuat Jun dia pun bertanya, "Hei, 160 hari, apakah itu luar biasa?" Ucap dari Jun. Ya, sambut dari Xiaoli, dimana Xiaoli mengatakan 160 hari adalah sesuatu yang sungguh amat luar biasa karena survival di tempat itu sungguh sangat luar biasa sulit loh. Ucap dari Xiaoli. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Master Wu, dimana Master Wu dia juga mengatakan kepada Jun untuk berhati-hati karena memang di tempat itu kultivasinya juga ditekan sampai ke tingkatan terbawah. Ucap dari Master Wu yang membuat Jun yang mendengarnya justru dia malah semakin tertarik. "Baiklah, kalau begitu aku ingin mencobanya." Ucap dari Jun yang akan masuk ke dalam sana. Dan ini adalah sebuah kesempatan yang bagus untuk dapat melihat keberuntungan emas yang aku dapatkan, seberapa luar biasanya itu. Ucap dari Jun. Dan benar saja kini Jun dia pun memasukinya. Dan di hari pertama Jun dia kembali menjadi orang tua seperti ini, seperti di part pertama, dimana Jun dia mengatakan, "Wow, ini seperti aku dulu kembali ke hari-hari pertama nggak?" Ucap dari Jun. Di sini Jun dia pun kembali menjadi orang tua dan dia berjalan di tempat ini dan dia pun berpikir kalau sepertinya untuk dapat survival, pelajaran pertama adalah mencari makanan, minuman dan juga tempat tinggal untuk membuat sebuah tenda. Tapi jika tidak ada tenda, ya udah cari gua aja. Setidaknya itu akan membuat kita aman dari dinginnya malam. Ucap dari Jun. Namun di sini Jun yang terus berjalan pelan-pelan, dia pun melihat seekor kelinci yang berlari tepat di hadapannya, yang membuat Jun dia pun mengatakan, "Nah, itu ada makanan tuh." Dan benar saja, karena tiba-tiba aja kelinci itu dia pun berlari dan juga langsung menubruk sebuah pohon, yang membuat Jun, "Lah, ada makanan gratis nggak tuh?" Dan di sini Jun dia pun langsung mengambilnya. Luar biasa. Di sini Jun dia juga mengatakan sayang sekali jika ini tidak dimanfaatkan dan sekarang tinggal buat api unggun aja dong. Ucap dari Jun. Dan benar saja 1 jam kemudian Jun dia membuat api unggun yang membuat dirinya langsung memasak apa yang telah dia temukan sebelumnya, kelinci yang sebelumnya. Di sini Jun dia juga tahu jika saja ini dioles sama bumbu-bumbu rempah yang lainnya, wah makin sedap nih. Tapi sayangnya ya nggak ada juga sih saus dan juga yang lainnya di tempat ini. Ucap dari Jun. Namun tak lama setelahnya di sini Jun dia juga dapat melihat ada seekor beruang yang sedang diuber-uber oleh lebah ketika dia sedang mencoba untuk dapat mengambil madu dari sarang lebah itu, yang membuat Jun dia pun berpikir, "Lah, kenapa beruang malah kabur dikejar lebah?" Pikir dari Jun. Dan di sini Jun dia pun berlari menuju arah dari mana beruang itu berasal untuk dapat menemukan apa yang dicari oleh beruang itu. Dan ternyata Jun dia pun menemukan sebuah madu yang membuatnya pun berpikir jika saja ini dioleskan di kelinci yang sebelumnya, mantap nih. Ucap dari Jun yang akan mengambil madu itu. Wah, wanginya pasti sangat sedap nih, bikin barbecue saus madu. Wah tuh. Dan benar aja di sini Jun dia pun mengambilnya. Selain itu juga di sini Jun ketika dia melirik ke arah sekitar, dia melihat sebuah gua yang membuatnya pun berpikir kalau sepertinya makanan ada, minuman ya tinggal cari nanti. Dan sekarang aku melihat sebuah tempat untuk dapat tinggal saat malam hari dan sepertinya, wih, bisa nih. Ucap dari Jun yang akan menjadikan tempat itu sebagai tempat tinggalnya. Dan ketika Jun dia memasuki tempat itu, ternyata gua itu sungguh sangat amat luar biasa bagus, bersih, terang dan juga ada air minumnya. Ada air minum yang tentunya itu sungguh sangat amat luar biasa. Nah,
Sepertinya ini adalah sebuah keberuntungan emas yang luar biasa. Dengan begini aku akan menikmati ini semua, ucap dari Jun. Dan keesokan harinya untuk Jun, dia pun pergi menuju area sungai untuk dapat mencari bahan makanan. Dan kali ini dia mencari ikan dengan cara memancing. Dan karena memang keberuntungan Jun sungguh amat luar biasa, alih-alih ikan itu muncul karena dipancing di sini, ikan itu malah melompat sendiri ke arah Jun, seperti menyerahkan diri yang tentunya itu sungguh amat luar biasa untuk Jun. Dengan cara seperti ini maka dirinya akan dapat hidup dengan tenang. Jumlah makanan, minuman datang dengan sendirinya, luar biasa, ucap dari Jun. Bahkan di hari 180 Jun, dia bisa membangun sebuah perdesaan kecil. Dia membangun sebuah rumah kecil dilengkapi dengan pagar-pagar, nanam buah-buahan dan makanan untuk daging datang dengan sendirinya, yang tentunya itu sungguh amat luar biasa untuk Jun. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh Jun di tempat ini membuat Pak Tua panitia dia pun benar-benar marah. Bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi? Orang tua itu, aku telah mengatur ujian ini sungguh sangat sulit untuk semua orang, tapi kenapa dia terlihat seperti orang tua yang sedang menikmati masa pensiunnya? Ucap dari orang tua ini yang sangat-sangat kesal. Bagaimana bisa hal ini dapat terjadi? Dia mau ujian atau dia mau menikmati masa tua? Ucap dari orang tua ini. Angkat di sudut lainnya, di luar sana para peserta yang lainnya mereka juga mulai keluar satu persatu dan mereka juga mulai menggerutu karena memang ujiannya sungguh sangat menyulitkan. Tapi di sini mereka juga menyadari kalau ada satu orang yang telah berhasil melewati lebih dari 200 hari yang tentunya sungguh sangat menakjubkan, dan itu adalah Xiao Hong. Xiao Hong dia berhasil keluar setelah dia melewati lebih dari 200 hari, yang membuat Xiaoli dia sungguh sangat kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Xiao Hong. Ah senior, berapa lama kau berada di dalam sana? Ucap dari Xiaoli. Dan untuk Xiao Hong dia pun mengatakan kalau dirinya telah berada di dalam sana selama 206 hari. Setelah 206 hari dia disergap oleh monster yang sangat kuat hingga membuat dirinya pun sungguh sangat kewalahan. Bahkan untuk dapat bertahan hidup aja, untuk tidur aja itu sungguh sangat sulit. Ucap dari Xiao Hong. Monster-monster itu mereka semua muncul secara berkelompok. Mereka melakukan sebuah organisasi dan juga bermutasi yang tentunya itu sangat amat sulit untuk dapat ditaklukkan. Ucap dari Xiao Hong yang membuat Xiaoli luar biasa, monsternya bermutasi, gila. Senior kau luar biasa, ucap dari Xiaoli yang sungguh sangat kagum. Dan untuk Xiao Hong memang pengalaman yang sungguh amat mengerikan karena memang di dalam sana lebih dari 100 hari dia bertemu dengan monster-monster yang bermutasi yang bentuknya aneh-aneh seperti ini. Dan untuk Xiao Hong dia juga mengatakan kalau ujian ini sungguh sangat mengerikan. Pada akhirnya dia dikepung oleh sekelumpulan serigala mutan dan orang biasa tidak akan mungkin dapat bertahan lebih dari waktu yang telah dia lakukan karena ini sungguh sangat mengerikan. Tapi dengan kemampuan dirinya yang dapat menggunakan sihir rahasia dari sekte iblis, membuat dirinya dapat merubah tubuhnya dan membuatnya dapat bertahan hingga waktu yang cukup lama, bisa bertahan sampai ratusan hari. Namun di sini Xiao Hong dia juga ternotis ketika dia melihat masih ada sebuah lingkaran dimensi, portal. Ya gitulah. Dan itu membuat Xiao Hong dia pun bertanya, lah bukannya aku yang paling terakhir, kenapa masih ada orang yang belum keluar? Ucap dari Xiao Hong. Dan untuk Xiaoli dia mengatakan kalau itu adalah ruangan yang dimiliki oleh Jun. Dan untuk Jun dia juga masuknya terlambat. Setelah mereka banyak yang keluar, Jun baru masuk, yang membuat Xiao Hong dia pun tersenyum. Dan dia pun yakin kalau Jun pasti akan mendapatkan masa-masa sulitnya di dalam sana. Karena Jun, kau sepenuhnya bergantung kepada orang lain untuk dapat melayani dirimu. Tapi di dalam sana kau harus survival sendirian, yang tentunya itu akan membuat dirimu merasakan ada di dalam kondisi yang menyedihkan. Bersembunyi di satu tempat itu hanya akan membuatmu sangat sulit untuk dapat bertahan di malam harinya. Hanya memikirkannya saja itu sudah membuatku sungguh sangat senang. Ucap dari Xiao Hong. Dan aku ingin tahu kesulitan apa yang akan kau dapatkan. Dan aku yakin kau tidak akan mungkin dapat bertahan lebih dari 200 hari. Ucap dari Xiao Hong yang ingin sekali melihat Jun mendapatkan rasa memalukan di dalam sana. Dan aku ingin sekali tahu apa yang ada di dalam sana, dan aku yakin kau akan keluar nantinya dengan rasa malu. Ucap dari Xiao Hong yang yakin kalau Jun ada di dalam sana dalam kondisi yang menakutkan, menyedihkan, dan juga memalukan. Tapi nyatanya enggak. Jun lebih seperti orang yang sedang menikmati masa pensiunnya. Dia nanam-nanam, makanan datang sendiri, daging, dan yang lainnya. Itu aja untuk part kali ini untuk Jun. Dan seperti biasa, tolonglah tinggalkan jejak, komen kek, atau like kek, atau apapun itu. Yuk, makasih, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.